Halo, perkenalkan nama saya Mas Linus Purwanto. Di sini saya akan melakukan uji moderasi. Nah, di sini saya memiliki judul sebelumnya. Perkenalkan nama saya Mas Linus Purwanto. Nah, di sini saya akan melakukan uji moderasi. Nah, saya memiliki judul pengaruh profitabilitas yang diukur menggunakan ROA terhadap harga saham dengan volume perdagangan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi pada tahun 2021 sampai 2024. Nah, sebelumnya kita masukkan data modal kita punya ke sini. Kita pilih yang bawah ya. Nah, setelah keluar, kita ketik garis kecil semua. Rek, kita di sini. Stock price itu sebagai Y, kemudian ROA itu sebagai X, dan trading volume itu sebagai eh, moderasi. Nah, di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa eh, ketika kita melakukan track itu untuk melihat bahwa variabel yang kita gunakan saling berpengaruh atau tidak. Nah, di sini semua variabel itu berpengaruh karena eh, kita lihat di bawah, kita melihat bahwa variabel-variabel yang kita punya itu di bawah 0,05. Nah, ini kan ROA dan volume itu di bawah 0,05. Nah, eh bahwa semua variabel itu berpengaruh ke stock price gitu dari. Nah, dan kita di sini kita bisa lihat juga bahwa R square, ya, R squares itu artinya variabel tersebut berpengaruh sebesar 26% di sini. Kemudian setelah itu kita komen predict crash. Nah, di sini kita komen predict crash R itu untuk memunculkan residu dari tiga variabel yang kita gunakan. Kemudian status rest itu gunanya untuk melihat uji normalitas. Nah, karena di bawah 0,05 di sini, maka kita perlu melakukan pembersihan terhadap residu yang bersifat outlier. Nah, jika di bawah 0,05, maka itu tidak normal. Maka kita perlu melakukan pembersihan terhadap residu-residu itu. Makanya kita berikan prediksi residu untuk memunculkan residu. Nah, kemudian kita perlu short supaya apa? Supaya nanti residualnya urut.
Kita create box. Nah, kemudian progress. Delete. Nah, muncul titik-titik-titik ini seperti ini. Nah, kita harus menghapus residual yang nilainya sesuai titik-titik ini. Nah, ini kan 10.000, berarti kita lihat di atas 10.000 terlebih dahulu. Supaya lebih gampang, karena kan ini ada angkanya kayak yang ini. Di atas 10.000, kita harus hapus di atas residual di atas 10.000, kita buka lagi sebelah sini. Nah, kemudian kita lihat di bawah sini, di atas, di bawah 10.000, di atas 10.000. Nah, ini residual di atas 10.000, ini kita hapus semua, semuanya yang di atas 10.000. Kemudian kita grab box lagi. Nah, ini lebih tambah jelas kan, lebih detail. Sekarang di atas 5.000 dan di atas minus 10.000. Di atas 5.000 sama di atas minus 5.000. Kita hapus lagi, buka lagi di atas 5.000. Kita lihat. Nah, coba IMTG dan Prime. Kita hapus karena di atas 5.000. Kemudian di atas minus 5.000. Nah, dan kita balik lagi. Kita grab box lagi. Kita lihat. Outlier masih ada nggak? Nah, masih ada nih di atas 2.000. Kita lihat di atas 2.000, ada berapa kita hapus. Nah, ada row 2.000. Delete. Nah, kita grab box lagi. Nah, tidak akan muncul berarti ada lagi mendekati 2.000. Mendekati 2.000 tadi, nah 9.000 ini. 1.900. Kemudian kita grab box lagi, lihat. Dan ada kan eh, yang di outlier itu kan. Nah, setelah di grab box, kita lihat lagi SKTS res. Kok masih di bawah 0,05? Nah, kemudian ada sesuatu nih. Kita perlu melakukan SKTS res. Sorry. Kita perlu melakukan, kita perlu melakukan grab box. Nah, tapi terhadap semuanya trading. Sorry, terus urut dari Y, biar lebih jelas. Y-nya kita. Price, stop price, X-nya ROA, trading volume. Nah, kita lihat. Nah, ternyata trading volume itu ada salah satu residualnya, dia memiliki player residualnya, trading volume-nya memiliki residual. Nah, lihatnya gimana? Kita melakukan short, nah, tapi terhadap trading volume. Nah, kemudian dari short trading volume kita diurutkan yang angkanya, kemudian kita grab box. Nah, grab box tapi jangan RSG tapi trading volume. Nih, sesuaikan tadi kan. Nah, kemudian kita hapus sesuai grab boxnya di trading volume di kolomnya ini. Sesuai itu kita hapus. Nah, kita SKT stress lagi. Terus muncul di atas 0,05. Artinya eh, data yang kita punya itu normal. Nah, kemudian kita Viv. Nah, Viv di sini untuk melakukan uji multiko. Nah, untuk menguji kedua variabel tersebut saling berkesinambungan atau tidak. Nah, jika di bawah 10 artinya berpengaruh tetapi tidak berkesinambungan. Nah, di sini ini di bawah 10 artinya berkesinambungan. Maka jika berkesinambungan maka kita tidak perlu menggunakan dua variabel. Menggunakan satu variabel juga juga
nggak apa-apa gitu. Tapi di sini kita perlu memunculkan variabel baru, memunculkan variabel moderasi dengan cara gain M1, kalau saya M1X1 sama dengan eh, trading volume dikali dengan ROA. Pengaruh tidak muncul variabel baru di sini, M1X1. Nah, dari muncul apa namanya? Gen 1X1 ini, M1X1 kita melakukan rek Y, stock price, ROA, trading volume, dan variabel yang kita punya M1X1. Nah, di sini eh di rek terbaru ini yang memunculkan variabel baru yang moderasi ini, kita melihat bahwa eh ROA ini di bawah 0,05. Artinya ROA ini berpengaruh terhadap stock price dari perusahaan gitu. Kita lihat dari situ. Dan kita Viv lagi dengan munculnya variabel baru kita Viv lagi. Nah, di bawah 10. Bahwa eh sama seperti tadi berarti 10 berarti artinya berpengaruh tetapi tidak berkesinambungan. Jadi eh jika berkesinambungan maka kita tidak perlu menggunakan dua variabel. Kemudian kita head test. Nah, head test jika di bawah 0,05 muncul di sini proporsinya itu di bawah 0,05 maka variabel yang kita gunakan ada yang berpengaruh signifikan. eh Sorry, kita munculkan head test ini. Nah, jika head test itu di atas 0,05 maka variabel moderasi yang kita gunakan itu berpengaruh. Nah, tetapi di sini kan di bawah 0,05 maka variabel moderasi yang kita gunakan tidak berpengaruh terhadap stock price perusahaan. Terima kasih.